Jumpa lagi Jakarta TV, jumpa lagi di podcast sepatu. Dan kali ini kita mau bahas sepatu yang apa ya, yang seperti pernah lihat ya. Unik harusnya, tapi kok kayak pernah lihat. Dari Marque. Apa namanya nih? Marque Panzer. Oke, jadi kali ini kita udah kedatangan Marque Panzer. Yap. Ya, yang sebetulnya kenapa ya kayak pernah lihat ya? Iya, karena memang sempat jadi bukan idaman, bahkan idola favorit kita juga. Favorit. Sebentar. Loh. Gimik yang menarik. Gue baru sadar lo pakai ini, Pak. Iya kan, emang suatu harian kan. Jadi ini sebetulnya basicnya mirip banget dengan Marque Gustave. Sampai lupa namanya, Marque Gustave. Tapi gue melihat ada beberapa hal yang diperbaiki tanpa menghilangkan rasanya. Oke. Nah, cuman kalau bicara soal strukturnya atas pakai apa segala macam, nah itu bagiannya enggak deh. Coba kita mulai langsung. Teman-teman bisa lihat di sini sebetulnya Marque Panzer series ini datang dengan upper yang berbeda-beda secara base-nya. Ada tiga. Nah, yang putih ini yang paling yang gue pegang itu pakai synthetic leather. Putih-putihnya tuh synthetic leather. Ya, terus kalau yang ini yang coba nih tuh berani. Yang tengah ini yang coklat corduroy. Itu bagian coklat-coklatnya. Bagian coklat-coklat yang di dalam corduroy. ini base-nya corduroy. Nah, yang sementara ini, yang di ujung, nah ini apa sih? Yang hitam ini kanvas. Kanvas kan bener ya? Kanvas hitam ya? Iya. Kanvas klasik gitu. Betul. Nah ini lucu nih, coba kita mulai bahas. Mau pakai yang mana, warna apa? Kayaknya pakai yang ini warna favoritnya itu ya? Nih. Yang coklat Hero ya? colornya nih. Hero colornya. Nah, yang spesial dari ketiganya ini ada kesamaan sebenarnya dari ketiganya ini. Diklaim oleh Marque, mereka pakai suede kulit sapi asli. Kulit sapi asli. Kulit sapi asli. Berarti kita bisa memastikan bahwa ini ya, awet harusnya. Harusnya awet, durable. Jauh lebih durable daripada yang sintetik. Tapi di suede-nya ya? Di suede-nya. Berarti kalau di yang putih ini bagian item-itemnya nih. Iya. Ya kan? Dan untungnya di antero sepatunya rata-rata tuh pakai suede. Iya, betul. Jadi harusnya durable sepatu ini. Betul. Terlebih di bagian, nah ini yang menarik banget, langsung menarik perhatian adalah di bagian tangnya. Ini kenapa sih, emang lagi musim gak sih nih? Kayak sepatu golf gue bilang. Kayaknya mau dikembalikan lagi. Mau dikembalikan lagi. Sepatu ini kan kayak sepatu olahraga, sepatu futsal sebenarnya kan. Sepatu futsal. Samba. Nutup kayak begini. Golf juga ada yang nutup begitu, pakai kayak sabotas. Yang kaki sabotas kan begitu juga kan. Betul. Terus Air Jordan 5 juga pakai kayak gini yang buat golfnya. Juga ya. Iya buat golf kan. Iya, soalnya buat golf tuh banyak yang pakai begini gitu. Tapi ini bukan sepatu golf ya? Bukan. Sama sekali bukan. Jangan dipakai buat golf, jangan. Enggak, ini bawahnya aja gini. Iya, bawahnya aja. Iya, bawahnya aja sepatu ngampus. Nah terus dengan di suede-nya ini ornamen-ornamennya ada stitching dan juga embroidery logo berbentuk M. Si Marque-nya ini ya. Marque. Di tangnya juga di embroidery atau di bordir. Ya. Tulisan Marque. Dan ini sebenarnya tangnya menarik sih. Bapak udah pernah coba apa-apain belum sih tangnya ini selain? Udah. Waktu gue bikin video pendek gue bilang bahwa seharusnya tangnya itu bisa dipakai dalam kondisi begini, ya sesuai dengan apa adanya. Satu lagi harusnya bisa dalam kondisi seperti samba. Oh oke. Seperti samba begitu, ya? Samba klasik, samba yang lidahnya panjang. Tapi pas gue coba ternyata nggak bisa. Oh karena lemes. Karena lemes banget ya. Walaupun kalau tampilan sih bisa gitu ya. Nah tapi gue nyoba satu lagi, gue balik masuk ke dalam. Oh oke. Nah, kalau masuk ke dalam jadi seperti Gustave. Jadi seperti Gustave gitu. Yeah. This is working. Walaupun jadinya tangnya ternyata nggak terasa. Karena lebar kali ya lebarnya. Iya, karena dia melebar gitu dan ini lembek kan, kulit tapi dia nggak keras gitu kan. Dia lembek. Jadi nggak terlalu terasa lah. Oke. Pakai kaos kaki tapi ya, jangan pakai kaos kaki, ya kan. Itu kan aturan main nomor 1, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Oke. Ya begitu, kalau buat gue sih, gue bilang paling nggak ada 2 cara untuk styling dia. Ya. Jadi kalian punya satu sepatu tapi ada dua styling gitu. Kalau rasanya ini mau casualan begini gitu. Yes. Taruh begini aja. Kalau misalnya mau agak nyentrik, tutup ke depannya. Tuh. Ini nggak ada fungsi secara teknis sih, nggak ada ya. Oh, kalau buat main bola kan memang ada fungsinya untuk buat tutupin iketan ini ya, tutupin iketan. Terus ngasih
layer tambahan untuk perlindungan ke punggung kaki. Dan ini kan ya cuman sini itu lembek sih. Iya, ya bisa lah buat ikatan. Estetik. Tapi di mall ikatannya mau coba nggak apa-apa juga sih. Oke, lanjut. Terus di shock linernya ini pakai sandar sih sama. Iya. Tapi lumayan sama. Oh beda. Empuk. Beda kalau ini agak kayak kain gitu ya. Kalau ini beda. Mirip sih. Enggak terlalu jauh beda. Ini sedikit lebih berpori aja. Iya. Mungkin ini juga karena masih baru. Karena masih baru aja. Ya. Iya. Masih membel banget. Iya. Oke. Itu terus apa lagi? Terakhir ya kalau sepatu yang ini bisa dibilang sepatu dengan kapsul yang bisa dibahas di bagian, karena kapsul kan cuma terdiri dari satu bahan, jadi midsole sama outsole pasti nyatu. Iya. Cuma satu bagian, satu material. Ya ini nggak ada yang bisa dibahas gimana sih ini. Iya, nggak terlalu macam-macam, tapi insole-nya lumayan loh. Insole-nya lumayan. Masih kerasa. Nah, ini insole-nya ekstra. Oke. Ini jauh lebih. Insole-nya ekstra. Iya, emang begitu. Jauh lebih empuk ya. Dari Gustaf sudah sama begitu juga. Oke. Jadi ini sama Gustaf udah empuk. Jadi berarti yang tadi dibilang rasanya sama tuh itu. Itu. Oh. Rasanya sama. Ekspektasi gue kan kalau pakai begini tuh, dan ini kayak nginjek lantai nih langsung gitu kan. Iya. Ternyata enggak gitu. Ada bantalannya. Ada bantalan. Dan buat kalian pengguna Samba, nggak bisa kan begini-begini kan? Pasti deg-degan kan? Nah ini juga iya sih. Ini eksekusi yang menarik nih. Sebenarnya kalau ngelihat kalau yang lama di kalau yang lama begini udah ada tekukannya, kan? udah ada. Walaupun tetap aja ya Samba nggak bisa kan begini-begini kan? Takut kan? Dan emang nggak bisa juga, keras banget. Iya. Kalau ini kan lentur. Nah cerdasnya adalah karena di bagian yang ditekuk tadi itu ada slednya. Ya jadi di Gustaf ada pecah bisa ini kelihatan kris. Ada krisnya. Ini kris di minggu pertama kok udah langsung kentara kelihatan. banget. Dan kayak kertas yang kayak kertas kayak kertas malah. Nah ini enggak cerdasnya di sini. Karena ditaruh bagian krisnya ditutupin gitu. Tapi kalau buat yang ngelihat ini mah mirip sama sepatu apa gitu misalnya. Nah, memang eksekusinya kalau dilihat sekilas kayak Samba. Ya Samba, iya betul. Tapi di bagian depannya ini eksekusi menarik ini terinspirasi kayak dari Puma Palermo. Iya. Oke. Tapi nice touch. Apa sih terinspirasi? It's fine, nggak apa-apa. Modifikasi kan. Cuman kalau dari Samba, gue bisa lihat kalau ini kan Samba banget nih, ya kan? Gustaf Samba banget. Ini kan enggak. Oh iya. Dari belakangnya tidak. Kalau bisa lihat hitam putih nih. Bisa lihat hitam putih. Nggak ada logonya aja nih. Iya. Gak ada logo, ini juga gak ada logo. Iya makanya. Itu salah satu yang gue senang juga sih. Tambah logo jadi kayak. Iya. Nah iya. Taruh gambar kipas. Oh enggak. Iya bener sih. Ya jadi feel-nya dari insole sama sebelumnya. Berarti nyaman. Nyaman. Ingat ya, nyaman itu bukan berarti nyamannya ini ya, bukan. Ini nyamannya buat diajak jalan gila-gilaan gitu. Bukan. Ini buat ke mall aja lah. Ya, karena balik lagi kan kalau biasanya sepatu kayak gini udah ekspektasinya udah langsung kayak nginjek lantai nih. Sementara enggak, ini ada kenyamanan yang dikasih di insole-nya. Gue masih berani sih kalau misalnya liputan ke luar negerinya itu model-model ke Snapdragon Summit gitu. Itu kan di hotel aja ya. Iya sih. Walaupun kita jalan muter-muter di hotel, tapi itu hotel sebetulnya, cuma hotel doang gitu, bukan yang harus ngejar dari hotel satu ke hotel lain. Itu gue berani pakai ini. Oke. Dulu saya sempat juga pernah bilang bahwa saya berani pakai ini waktu ke Snapdragon Summit, berakhir dengan gue salah. Maksudnya bukan ini tapi ya, gue pakai sepatu kapsul gitu kan. Gue bilang gue berani pakai sepatu pakai kapsul gitu. Ternyata salah. Karena balik lagi. Ternyata keras banget. Baru 1 hari pakai, langsung ke toko sepatu. Nah, ini juga harus ada dukungan lain. Itu, iya. Pak sadar nggak? Tadi bilang kan nggak banyak yang bisa dibahas di bagian midsole-nya. Iya. Sebetulnya karena ada Gustaf, ada yang bisa dibahas. Ingat nggak di Gustaf apa yang dikomplain? Foxing, iya. Yang dikomplain apa? Foxing bagian depan yang. Foxing bagian depan. Bener. Di sini tidak ada. Bener. Jadi satu semua. Jadi kita harusnya tidak menemukan ada yang letek-letek. Iya. Ya kan jeleknya Markio itu adalah di sininya nih. Tapi ini penyakit normal sih. Ya umum sih. Ya fans juga kena beginian gitu. Pasti kayak begini. Nah di sini tidak ada. Oh, iya ya. Mungkin satu hal yang bikin agak rasanya aneh aja adalah kenapa sih midsole-nya coklat semua?
Gamsol ya. Ya Gamsol iya, tapi kalau gam itu kan sebetulnya agak kuning agak ya. Kuning, ya. Bukan coklat begini gitu. Mungkin biar low maintenance, Pak. Ya bisa juga, tapi kan lu bisa pakai hitam. Wah, tapi berarti kan beda-beda SKU-nya. Iya, ntar jadi mahal. Ya. Soalnya kan di hitamnya dan di sini tuh sama-sama bawahnya coklat. Iya. Gitu. Ya agak kurang. Ya nggak tahu. Menurut kalian banget aja. Menurut gitu. kalian gimana? Tapi ini karena itu hal yang membuat dia langsung Gustaf banget. Iya, langsung gitu. Gustaf banget. Sementara di coklat ini malah masuk banget. Iya, kalau ini memang kayak udah didesain untuk si coklat ini. Kayaknya. Terus sayangnya kok cuma bikin satu doang. Ya, varian kan. Kita bikin yang lain juga ya gitu. Kayak tuxedo sama yang denim like. Iya, yang denim like begini gitu. Padahal kan pas. Gitu. Nah ya gue sih pertama kali gue buka yang pakai yang coklat juga sih. Iya kan? Iya. Dan nah untuk kali ini sepatu ini gue yang pakai. Bukan Angga nih. Ini 46 ya? Karena ini 46 dan ini bukan sepatu terbesarnya. Oh, masih size terbesarnya ada di 47. Nah, 31 cm. Tuh, buat yang nyari sepatu jalan gede, sepatu nge-mall deh, sepatu nge-mall ya. Dan untungnya ini general release ya. General release. Jadi stoknya udah pasti aman. General release gitu. Kecuali tiba-tiba ada yang nimbun ya. Enggak lah, Markyu biasanya aman sih. Markyu aman sih biasanya. Desain gue suka, feel dipakai gue suka. Ini bukan sepatu buat jalan atau lari, jelas bukan. Tapi kalau buat nge-mall sih pasti oke. I would say kalau berat badan lo lumayan berat ya, mungkin tidak akan senyaman kalau berat badan lo enteng. Karena kan dia nggak cushioning yang tebel gitu kan. Tapi bahkan ya gua aja masih bisa, gitu, masih oke. Gua kan bermasalah sama kapsul karena berat badan juga sih harusnya ya, karena betul, aduh keras banget gitu. Bantalannya kurang berasa dia butuh bantalan. Dan yang menyenangkannya adalah ini gua udah pakai Markyu ini lumayan lama, berapa bulan ya? Berapa bulan sih? Udah lama sih, udah mau setahun loh. Udah mau setahun loh gue pakai ini. Shape. Dan ini masih in shape, nggak hancur, nggak kempes sampai di poin dimana gue bisa ngerasain bawah-bawahnya gitu. Ya, build quality-nya berarti. Berarti ini oke, ini oke banget, ini nice. Dari basisnya Gustaf gue bisa bilang bahwa durability-nya dia lumayan oke sih. Gitu. Gue mau nanya nih Pak, karena ada 3 jenis upper yang berbeda itu kerasa perbedaan gak sih ketika dipakai jalan? Gak kerasa? Gak kerasa. Oke, berarti memang kalau milih favorit berdasarkan warnanya aja ya, suka sama yang mana ya? Iya. Lah, sama juga kan ini kan juga uppernya ada 2 kan sebetulnya kan. Gue juga punya 2 upper di Gustaf kan. Ada satu yang ini corduroy sama leather. Rasanya gimana? Sama aja. Okay. Matanya aja yang kalau di Gustaf mendingan pakai corduroy karena nggak ada crease-nya. Itu aja sebetulnya. Tapi sebetulnya sih fine aja gue. Nah datangnya ini sih bikin ini. Iya betul. Bener. Iya. Jadi tapi gue mau nanya sama lo nih, menurut lo harganya gimana? Ini harganya di 419.000 kalau lihat di Instagramnya mereka. Tapi kalau ketika masuk ke e-commerce itu jadi 425.000. Naik 6.000. Kok naik? Mungkin biaya platform atau apa gitu ya nutupin itu. Tapi kalau di e-commerce 425.000. Nah menurut lu sendiri gimana di 400-an kecil ini? Sebelumnya ini kan 380 kan, yang di Gustaf tuh 380 kan. Iya. Tapi dengan eksekusi pertama material yang dipakai itu kan kulit sapi. Sweatnya berarti lebih durable di atas kertas. Nambah 60.000, nggak nyampe 60.000 malah nambah 30.000 tuh. Super worth it jatuhnya. Worth it banget. Kalau in general, kenyamanannya sama kayak Gustaf kan? Sama, persis sama. Ininya material upgrade, lebih tahan lama harusnya. Iya. Ya, pertanyaan gue sekarang ngapain beli Gustaf? Iya mending beli ini. Jadi mending beli ini. Serius menurut gue. Kalau Gustafnya nggak turun harga ya, kalau mending nih, kalau Gustafnya nggak turun harga lebih jauh ya, ngapain gue ngambil Gustaf? Iya benar. Terus paling tapi ngapain ada lidahnya gitu terlalu nyentrik lah, kan bisa dilipat. Puter aja ke dalam. Beres. Dan sini lo akan berpikir lucu juga sekali gue pakai yang aneh gue beda sedikit gitu lah penampilannya. Biar punggung kaki kalian tuh nggak keganjel sama ini nih tali sepatu kalau kalian knotnya di dalam. Kan ada banyak orang yang knotnya di dalam biar kelihatan slip on. Betul juga ya, ada yang gitu juga ya, knotnya di dalam biar slip on. Ya lebih bisa lagi. Malah nggak kena gitu. Cuma memang untuk dilipat kayak begini beda-beda ya. Coba lihat yang ini, kalau dilipat nggak gitu enak kan hasilnya. Iya sih ada. Ya tampilannya agak kurang. Mungkin ini masukan aja buat Markyu bahwa
ini bisa dilipat loh sebetulnya untuk bikin dia jadi kelihatan ini. Yang hitam rapi, enak tuh. Yang tangnya hitam enak. Iya ya. Karena dia hitam-hitam, begitu yang tangnya coklat, nggak gitu asik begitu dibalik, kelihatan kayak daleman gitu. Kalau ini enggak, ini masih fine, yang hitam. Berarti harusnya setidaknya bagian pemisahnya, misalnya ini dibikin cakep juga, sama warnanya, ya, dibikin gelapnya. Iya sama gelapnya biar enak. Nah ini karena hitam jadi katanya rapi-rapi aja tuh gitu. Ini cuman saran aja buat Markio, karena overall ini udah oke banget sih. Susah buat komplain yang keluar akan sama dengan komplain ke Gustav atau hal yang diperhatikan ke Gustav juga, bahwa ya ini bukan sepatu lari, bukan. Ini bukan sepatu lari, ini bukan sepatu ya buat jalan. Tapi lucu ya. Apa tuh? Ini bisa jadi sepatu sekolah loh. Oh iya bisa. Bu, karena ini hitam loh warnanya. Kalau masih bilang kurang hitam karena ada warna putih di talinya, tinggal ganti aja talinya. Iya, ini hitam loh. Iya benar. Dan by definition banyak yang bilang ini benar-benar hitam harusnya. Iya. Terlepas dari solnya ini masih coklat ya, tapi gelap banget lah. Udah basically hitam ini, gitu. Nah, tapi itu balik lagi tadi kan. Buat Markio ya, kenapa ini nggak ada yang hitam aja sekalian? Bener. Kalau dia hitam sekalian, yang blacknya ini seru nih, gitu. Jadi ini hitam, ini nggak apa-apa ada coklatnya campur. Nah itu ya. Jadi bisa ini. Tapi gue paham sih kalau mau nekan biaya, kan lu nggak bisa pakai berapa versi warna. Iya, gitu. Mending main reverse color aja. Iya. Jadi ini satu hal yang beda ya, biasanya kita nggak mau bahas sepatu-sepatu yang model apa nih, kapsul ya, kapsul gini kita nggak bahas ya, karena rasanya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi for some reason waktu awal-awal kita nyoba ini kan kaget sendiri kan, lah kapsul bisa begini, rasanya bisa gini kapsul, feelnya bisa kayak gini. Terus toh gitu. Ada yang barunya dengan material yang di-upgrade, apalagi yang ini jadi material upgrade juga. Iya. Ini bentuknya sama, apakah experience-nya apa sama juga enggak? Ya sama persis ternyata rasanya. Atau memang terjaga. Ya, dan jangan heran kalau harganya agak tinggi karena ada size 4647. Dan juga material yang dipakai itu kulit sapi ya, beneran. Kita nggak bisa nyoba sih, mau nanya sama sapi nggak tega juga. Udah kan jadi gini Pak. Udah jadi gini ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahin nggak dari ini? Lu prefer warna apa? Coklat sih. Coklat ya? Coklat Pak. Tapi nggak muat. Markio, Angga size 42 loh. Ya. Sebentar saja pakai coklat ya. Tambahan lainnya apa ya? Paling ya ini sih sentuhan kecil yang baik, karena kita jadi nggak perlu khawatir ketika pakai. Iya betul. Waktu itu kan sempat jadi perhatian banget nih, jadi komplain banget. Tapi sejujurnya ini bikin aksen yang gue suka sebetulnya, ya kan. Teringat sama sepatu-sepatu zaman dulu kan retro-retroan sebenarnya kan. Zaman dulu kan pakai kayak beginian emang gitu. Terlepas ya ini juga nambah perlindungan buat. Nah perlindungan juga. Nah di sini tidak ada, ya kan. Cuman jadinya ya tidak ada yang rusak juga. Gak gitu. Gak ada yang perlu dipikirin. Iya. But so far buat gue komprominya, eksekusinya, penampilannya udah oke. Mungkin buat banyak orang harga yang akan dipikir, buat menurut gue ya, karena dia 400-an gitu kan. Beda 10% dari harga yang mana? Gustav yang beda 10% dari harga Gustav. Dan kalau dibandingkan sama sepatu kapsul lain kan bisa lebih murah lagi gitu kan. Ya. Di 400 ribuan kita mungkin udah ketemu sama sepatu-sepatu model apa? Kanki yang gini-gini. Ya kan udah ketemu yang kayak begini-begini. Terus apa lagi tuh? Nih, yang udah kayak begini gitu. Tapi again, tongkrongannya beda. Stylingnya beda gitu. Jadi yang satu ini tetap menurut gue sih lebih casual kan. Casual banget. Enak sih. Cuma di harga 200 ribuan kayaknya gak dapet yang kayak gini juga deh. Oh iya benar juga. Biasanya kita reluctant sama barang-barang yang ya bisa dibilang teknologinya minim. Iya. Tapi ternyata ada tambahan teknologi di sini ya justru jadi menarik. Dia berarti sama kasusnya dengan Brodo. Insole membantu sekali dalam rasa pakai sepatunya. Oke, kalau begitu kurang lebih seperti itu ya si Markio apa nih? Panzer Series 3 warna.
mirip seperti Gustav ya, tapi beda lah, lebih banyak ornamennya dan lebih kelihatan premium aja gitu. Nah, menurut kalian sendiri seperti apa si Panzer ini? Menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang lain yang kira-kira mau di review juga sama kami, coba tulis di kolom komentar. Kalau nemu, siapa tahu kalau nggak Angga yang nyobain, nanti gue nyobain. Ada ukurannya. Nah, masalah ukuran kok. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi. See ya.